dengan tetangga-tetangga kami. They kind of know our family. Dan mereka mulai mengenal akan keluarga kami. And the thing that really shocked me, dan sesuatu yang mengejutkan saya, he said, one of my friends or one of my neighbors said, there's something new, there's something different in your marriage. Dan mereka katakan ada sesuatu perbedaan di dalam pernikahanmu. To make this story short, I did not know. Of course, this is God's grace. They were attracted in us because we have a good relationship. Mereka tertarik kepada kami karena kami mempunyai pernikahan yang indah. And after a couple of years, they became all Christians through our Bible study. Dan setelah beberapa tahun kemudian, semua tetangga kami itu menjadi orang percaya melalui akan Bible study bersama-sama dengan kami. Something happened between the time that we got married and we are on the journey of going into the love marriage relationship that is honoring to the Lord. Ya, sesuatu terjadi dari sejak awal mula kami memulai akan pernikahan kami, dan kami di dalam melakukan perjalanan kepada pernikahan yang sempurna di dalam Kristus. But one of my struggle during those time is serving. Tetapi salah satu pergumulan saya adalah bagaimana melayani. I came from the family that we really don't communicate like typical Asian family. Saya background keluarga saya adalah keluarga yang tidak ngomong, maksudnya mengucapkan akan perasaan seperti kebanyakan keluarga Asia. We don't communicate the innermost struggle that we have to one another. Dan kami tidak mengungkapkan akan pergumulan-pergumulan emosi kami yang terdalam. So, because my father grew up without any father. Karena ayah saya juga bertumbuh tanpa figur seorang ayah. He doesn't know how to be a father. Maka ayah saya pun tidak bisa melakukan pembapakan kepada saya. So when he married my mother, pada waktu dia menikahi akan ibu saya, he tries his best and he is good in serving. Dan dia berusaha yang terbaik dan dia sangat bagus untuk melayani. So what I do is when I saw that model, I try to do it with my wife. Dan saya melihat contoh itu dan saya berusaha melakukannya dengan istri saya. But my wife's needs is not the serving type of a husband. Tetapi kebutuhan daripada istri saya bukanlah model suami yang senang untuk melayani. But her needs is for me how to communicate to her. Tetapi kebutuhannya dia adalah bagaimana bisa berkomunikasi dengan dia. Bahasa cintanya itu demikian. You know, I'll ask the women here, the married ones. Dan saya mau tanya kepada para wanita yang sudah menikah di sini. I believe that the greatest need of a wife, saya percaya kebutuhan utama daripada para istri is to be listened to and be understood. Adalah untuk didengarkan dan untuk dimengerti. Amin. Raise your hand. Oh, we are in the same boat, okay? Kita berada di dalam gelombang yang sama. And the way I would like to serve my wife is learn how to communicate, because I want her to be secure in our relationship. Dan cara saya untuk melayani istri saya adalah untuk berkomunikasi dengan dia supaya dia mempunyai merasa aman di dalam pernikahannya itu. And I struggle with this. Dan saya bergumul. And the problem is that some of those struggles, when I had my little child, I'm doing it to her. Dan pergumulan saya itu juga termasuk pergumulan karena pada waktu saya masih kecil juga. Itu masuk di dalam pergumulan saya waktu saya menikah. And it really hurts me to see some of those things in my daughter. Dan sekarang saya pun melihat pergumulan saya yang di masa lalu itu di dalam pergumulan saya dengan putri saya sekarang. I've been counseling couples for more than 30 years. I've been counseling couples for more than 30 years. Saya sudah melayani, mengkonselingi akan pasangan-pasangan selama lebih dari 30 tahun. And I teach them how to treat their children. And saya ngajarin mereka bagaimana membesarkan akan anak-anak mereka. But when I have my own child, it's a different story. Tapi waktu saya mempunyai anak kandung sendiri, ceritanya lain. Another struggle.
Dan itu pergumulan yang berbeda. Once in a while, I will just cry before the Lord and say, Lord, please help me not to commit the mistakes of what happened to me. Ya. Dan dari waktu ke waktu saya menjerit kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong untuk saya tidak melakukan kesalahan yang telah saya lakukan kepada anak saya seperti yang terjadi di masa lalu dengan saya. 20 years ago, 20 tahun yang lalu, my mother thought that she's going to die. ibu saya pikir dia akan meninggal dunia. So I was called to her bedside, Saya dipanggil untuk menemani dia di ranjang and she asked for forgiveness. dan dia meminta maaf kepada saya. He said, my son, please forgive me, forgive us, because we don't know how to raise you. Ampuni saya sebagai orang tua karena kami telah gagal atau kami tidak tahu bagaimana untuk membesarkan kalian. The only thing that we know is to make a lot of money and secure your future financially. Ya, satu-satunya yang kami ngerti adalah bagaimana untuk menghasilkan uang banyak dan bagaimana untuk memberikan rasa aman dari segi keuangan saja. So I was able with tears to express to her all my resentment. Dan kemudian saya dengan cucuran air mata, saya bisa mengemukakan kepada dia semua kesedihan saya atau kekecewaan saya kepada ibu saya untuk apa yang dia lakukan selama ini. Sakit. Rasa sakit ya, painful. Yeah. Ya. But I felt there was a breakthrough since that time. Tetapi setelah itu saya merasa ada terobosan, saya merasa ada kelegaan. When I learned to break away and talk to my mother, and she talks to me, and we started communicating to each other, it really helps. It freed me up. Ya. Pada waktu saya bisa mulai ngomong dengan ibu saya, feeling saya yang terdalam dan ibu saya membalas, saya merasa ada terobosan dan itu membawa kebebasan kepada saya. Let me go back to that verse. Saya akan kembali kepada ayat firman Tuhan ini. How did Jesus serve in the most difficult times of his life, facing death? Bagaimana Tuhan Yesus melayani pada saat yang paling sulit, yaitu Tuhan Yesus sendiri lagi menghadapi akan maut. And to express that love, to express that love in a, what we call this, in a clear way to the disciples. Dan bagaimana bisa mengekspresikan akan kasih dalam bentuk yang nyata, wujud yang nyata kepada murid-muridnya. He was their feet. He was The feet. Dia mencuci akan kaki murid-muridnya. I will not go to the other part of the message, but the key in that powerful expression of love is when the Holy Spirit came to him. Dan saya tidak akan pergi ke bagian yang lain, tetapi kunci daripada kasih yang luar biasa itu pada waktu Roh Kudus datang kepada dia. And the intimacy that goes within that relationship as a father and a son. Dan keakraban, keintiman yang ada, yang datang bersama-sama antara bapak dan anak. So it is possible and easy for Jesus to give himself. Dan itu adalah rahasianya, sehingga Tuhan Yesus itu dimungkinkan untuk memberikan akan hidupnya sendiri. And to express that love, he is always getting the power from the Holy Spirit. Dan untuk mengungkapkan akan perasaannya itu, dia selalu mendapatkan kuasa daripada Roh Kudus. Of course, he doesn't have sin like us. Pasti dia berbeda karena dia tidak berdosa. But the power and the intimacy of the Holy Spirit is so powerful in his life that everything he does and everything he says comes from him. Ya, tetapi kuasa dan keakraban, keintiman daripada Roh Kudus itu begitu nyata sehingga apapun yang dia lakukan, whatever he does dan whatever he say, itu yang dikatakan itu, semuanya itu akan dengan lebih mudah. Some of you are maybe in my spiritual journey, some of you can identify some of the present situation you're in. Mungkin sebagian daripada Anda bisa mengidentifikasi pergumulan
yang sedang saya lalui. Some of you women with